mendengar firman Tuhan bersama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita terus lihat dalam suratan Efesus. Saya akan meneruskan siri khotbah dalam suratan Efesus. Mungkin 2 minggu yang lalu saya ada menyampaikan tentang tema perpaduan kaum melalui Injil dari Efesus bab yang kedua dari ayat 11 sampai ayat 22. Dan pada penghujung khotbah itu ada beberapa ayat yang saya belum sempat uraikan. Jadi pada pagi hari ini mari kita membaca dari Efesus bab yang kedua dari ayat 19. Suratan Paulus kepada jemaat di Efesus bab yang kedua ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itulah sebabnya aku ini Paulus, Efesus 3 ayat yang pertama. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang yang tidak mengenal Allah. Dalam ayat pertama ini, orang yang tidak mengenal Allah, kalau dalam bahasa Inggris adalah Gentile. Mungkin mereka yang bukan orang Yahudi. Saya teruskan pembacaan. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin memberi satu judul khotbah kebaktian online, yaitu kepimpinan rasuli. Kepimpinan rasuli, dalam bahasa Inggris apostolic leadership. Karena dalam ayat yang ke-20 Efesus bab yang kedua mengatakan bahwa umat Tuhan dibangun di atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi, dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Maksudnya, kalau gereja Tuhan mau dibangunkan, atau gereja Tuhan mau berkembang atau maju di dalam Tuhan, harus ada kepimpinan rasuli atau pemimpin-pemimpin seperti rasul-rasul dan nabi-nabi yang ditentukan Tuhan untuk meletakkan bangunan. Saudara, umat Tuhan dalam Efesus bab yang kedua ayat ke-20, umat Tuhan itu diibaratkan sebagai satu bangunan yang sedang dibangunkan. Ada dasarnya, ada batu penjurunya, dan dasarnya adalah rasul-rasul dan nabi-nabi. Saudara, saya mau
menjelaskan sedikit tentang gandingan atau pasangan dua kalimat ini, yaitu rasul-rasul dan nabi-nabi. Kalau di dalam suratan Efesus cukup menarik, karena hanya di dalam suratan Efesus kalimat ini atau gandingan ini disebut sebanyak 3 kali. Dalam bab yang kedua ayat 20 dan juga bab 3 ayat 5, di mana Paulus mengatakan wahyu itu, rahasia Injil itu dinyatakan kepada para nabi, para rasul. Dan juga terdapat dalam bab 4 ayat 11, di mana Paulus mengatakan waktu Yesus naik ke surga, waktu Yesus bertakhta di surga, dia memberikan pemberian kepada jemaat. Di antara pemberian untuk membangun gereja adalah rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar-pengajar, guru-guru, dan penginjil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena dalam suratan Efesus 3 kali disebut, maksudnya pasti kepimpinan para rasul dan nabi ini amat mustahak untuk membangun rumah Tuhan. Dan kita akan belajar sedikit tentang kepimpinan mereka yang saya beri judul sebagai kepimpinan rasuli atau apostolic leadership. Dan saudara, kalau kita mengkaji firman Tuhan dalam kitab-kitab perjanjian baru pun, gandingan atau pasangan para rasul dan para nabi jarang kita akan ketemu. Cuma mungkin hanya dalam Injil Lukas, saya paparkan dalam slide, di mana bab 11 Injil Lukas ayat 49 dan 50, saya mau bacakan. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniayai, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Perhatikan saudara, dalam Injil Lukas bab 11 ini sebenarnya konteksnya bersifat eskatologis, maksudnya bersifat akhir zaman. Pada akhir zaman, kalau saya mau jelaskan sedikit tentang konsep akhir zaman ini, waktu Roh Kudus dicurahkan pada Pentakosta pertama 2000 tahun yang lalu, bermulalah akhir zaman. Tuhan menetapkan para rasul, para nabi, khotbah Petrus, Rasul Petrus yang pertama, yang melahirkan gereja yang pertama, di mana ada 3.000 jiwa bertobat mendengar berita Injil yang disampaikan Rasul Petrus. Saudara, dalam Lukas 11 ini, pengertian yang kedua tentang akhir zaman adalah juga waktu-waktu atau hari-hari menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Saya percaya dalam dekad yang ketiga, tahun ini 2020, pada abad yang ke-21, di tengah-tengah pandemik, sudah dinubuatkan bahwa pada akhir zaman akan berlaku gempa bumi, kebuluran, peperangan, dan wabah penyakit sampar. Saya percaya akhir zaman sudah semakin mendekat. Dan pada akhir zaman Tuhan dalam ayat ini mengatakan Tuhan akan mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul. Separuh di antara mereka, nabi dan rasul ini, orang kan bunuh, orang kan aniaya. Oh saudara, kalau kita lihat dalam kisah para rasul, rasul yang pertama dibunuh adalah Rasul Yakobus atau James dalam bahasa Inggris. Saudara, Yakobus atau Rasul Yakobus adalah abang kepada Rasul Yohanes yang menulis 5 kitab dalam perjanjian baru. Dan Rasul yang terakhir
yang dibunuh sebelum bait suci diranapkan pada tahun 70 Masehi di kota Yerusalem. Tentara Romawi yang menghancurkan dan meranapkan bait suci Allah di Gunung Sion pada tahun 70 Masehi. Setahun sebelumnya mereka membunuh seorang yang bernama Yakobus, yaitu adik kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia juga disebut sebagai rasul. Saudara, kalau saudara tahu sejarah gereja abad-abad yang pertama, kebanyakan ahli sarjana atau bapak-bapak gereja waktu itu mengatakan bahwa bait suci Yerusalem dihancurkan karena umat orang Yahudi membunuh rasul-rasul, dan akhirnya mereka membunuh Rasul Yakobus yang menjadi pemimpin utama di gereja di kota Yerusalem. Maksudnya saudara, jangan kita pikir kepimpinan gereja ini sesuatu yang mudah. Kalau di tengah-tengah pandemi, dalam beberapa hari ini pun, mungkin 2-3 kali saya nasihat istri saya. Hari Sabtu kemarin dia masih pergi kerja. Saya bilang, janganlah darling kamu pergi kerja, tidak berbaloi itu 40 ringgit. Sebab case COVID-19 di Kota Kinabalu mungkin hari ini akan mencapai 3.000 case hanya di Kota Kinabalu. Di Sabah sudah melebihi mungkin 10.000 case. Kalau hanya cabaran seperti pandemik pun, ada yang tidak sanggup melayani atau merasakan cemas atau takut. Apalagi pada akhir zaman sesuai dengan firman Tuhan. Rasul-rasul dan nabi-nabi yang menjadi frontliners dalam kepimpinan gereja atau pemberitaan Injil pada akhir zaman, mereka lah menjadi sasaran penganiayaan. Bahkan ada orang yang mau membunuh mereka. Saudara, saya mau membawa kita lihat suratan Efesus sebenarnya. Apakah maksudnya gereja Tuhan itu dibangun atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi dengan Yesus sebagai batu penjuru? Sebenarnya batu penjuru, kalau secara alamiah, kalau orang mau membangun sebuah bangunan, kalau di Gunung Sion bait suci pun sekarang ada satu bangunan disebut Dome of the Rock yang berkilau-kilauan kalau matahari terbit atau terbenam jam 6 pagi atau jam 6 petang di Yerusalem. Berkilau-kilau itu Dome of the Rock, dan di dalam Dome of the Rock ada satu batu karang, ada satu batu penjuru yang kebanyakan ahli sarjana Alkitab mengatakan itu merupakan batu penjuru bait suci Allah yang sudah hampir 2000 tahun sudah tidak ada karena sudah ranap, dihancurkan oleh tentara Romawi tahun 70 Masehi. Sampai hari ini belum berdiri bait suci Allah di Gunung Sion. Saudara, Paulus mengambil kiasan itu dan mengatakan sebenarnya untuk membangun rumah Tuhan, gereja Tuhan, Yesus Kristus adalah batu penjuru. Secara khusus adalah Injil Tuhan, Yesus Kristus. Kalau kita tidak beritakan Yesus Kristus, kalau kita tidak beritakan Injil Kristus atau mempertahankan Injil Kristus, tidak mungkin gereja Tuhan dapat dibangunkan, apalagi di tengah-tengah cabaran akhir zaman. Saudara, kalau kita lihat dalam suratan Efesus, bahagian yang pertama dalam ayat 1 sampai 10 bab yang kedua berbicara tentang keselamatan jiwa atau individu. Saya tidak akan ulas, saudara boleh menonton balik. Ada kebaikan juga ini rekaman online. Kadang-kadang saya menonton bukan khotbah saya sendiri lah, tapi khotbah-khotbah yang lain. Kadang-kadang saya menonton 2-3 kali baru saya dapat menangkap message firman Tuhan. Kalau saudara sudah